Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Erlina Davitri, NIM C2418019 dari kelompok 7. Pada video ini, saya akan memberikan pemaparan materi praktikum pertemuan ketiga mata kuliah Biologi Populasi Ikan. Untuk tahu lebih lanjut lagi mengenai materi pengantar praktikum laboratorium, yuk simak pemaparan materi dari saya. Pengantar praktikum laboratorium. Sebelumnya ada prosedur operasional baku yang harus kita lakukan selama kita ada di laboratorium. Yang pertama, mahasiswa harus membawa surat keterangan dan menyelesaikan administrasi. Yang kedua, jam kerja dimulai pukul 8.30 sampai 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Yang ketiga, harus menggunakan jas lab dan alas kaki yang bersih. Yang keempat, setelah selesai, wajib membersihkan dan menyimpan kembali alat serta membuang limbah. Yang kelima, wajib menjaga kebersihan dan kenyamanan laboratorium. Untuk alat yang ada di laboratorium, yang pertama ini ada mikropipet. Berfungsi mengambil larutan dengan volume tertentu. Cara menggunakannya yaitu yang pertama, sesuaikan volume yang akan digunakan. Yang kedua, tekan yang bagian berwarna biru dan tahan. Yang ketiga, jangan sampai tangan menyentuh strip. Yang kedua, ini ada timbangan digital berfungsi mengukur bobot sampel atau bahan kimia. Cara menggunakannya, yang pertama, tekan O garis miring T. Kedua, masukkan bahan yang akan ditimbang dan tutup. Yang ketiga, tunggu angka di layar stabil. Yang keempat, angkat dan bersihkan kembali. Yang kelima, kalibrasi dengan menekan tombol O garis miring T. Selanjutnya, pastikan keadaan bersih dan rapi. Nah, yang ketiga ini ada alat vortex, berfungsi untuk homogenisasi sampel atau larutan. Cara menggunakan alat ini yaitu yang pertama, hubungkan ke arus listrik, tekan tombol on. Yang kedua, atur kecepatan dengan memutar tombolnya. Yang ketiga, letakkan sampel di piringan pemutar. Yang keempat, setelah penggunaan, kembalikan tombol ke posisi off. Yang kelima, lepaskan penghubung arus listrik dan pastikan keadaan bersih dan rapi. Selanjutnya ada alat mini inkubator, berfungsi mengontrol atau menjaga suhu di dalam inkubator. Cara menggunakannya yaitu yang pertama, hubungkan ke arus listrik, tekan tombol on. Yang kedua, atur suhu dan tekan start. Yang ketiga, setelah suhu sesuai yang diinginkan, masukkan sampel ke lubang inkubator. Yang keempat, setelah penggunaan, ambil sampel dari mesin. Yang kelima, lepaskan penghubung arus listrik. Pastikan keadaan bersih dan rapi. Ini ada alat hot plate stirrer. Berfungsi mengaduk, mencampur, dan menghomogenkan larutan kimia dengan menggunakan medan magnetik. Cara menggunakannya yang pertama, hubungkan ke arus listrik. Yang kedua, letakkan gelas kaca. Yang ketiga, putar tombol heat dan atur tingkat pemanasannya. Yang keempat, setelah penggunaan, putar tombol heat dan stick ke angka 0. Yang kelima, lepaskan penghubung arus listrik dan pastikan keadaan bersih dan rapi. Selanjutnya ini ada alat elektrofores. Berfungsi memisahkan komponen atau molekul bermuatan berdasarkan perbedaan tingkat migrasinya dalam sebuah medan listrik. Cara menggunakannya yang pertama, hubungkan ke arus listrik, tekan tombol on. Yang kedua, buka tutup elektroforesis, masukkan gel agarosa, tuang cairan TAE hingga terendam. Yang ketiga, masukkan sampel ke dalam sumur. Yang keempat, tutup, atur waktu dan tegangannya, kemudian tekan start. Yang kelima, ambil dan tutup kembali, lepaskan penghubung arus listrik, selanjutnya pastikan keadaan bersih dan rapi. Nah, ini ada alat namanya UV fluorescent table, berfungsi untuk visualisasi DNA maupun RNA pada gel agarosa. Cara menggunakannya yang pertama, hubungkan ke arus listrik, buka kaca penutup, dan letakkan gel agarosa di meja UV. Yang kedua, tutup dan tekan tombol on. Yang ketiga, setelah penggunaan UV, kembalikan tombol ke posisi off, kemudian buka dan ambil gel agarosa. Yang keempat, keringkan meja UV dengan tisu. Yang kelima, tutup dan lepaskan penghubung arus listrik. Pastikan keadaan bersih dan rapi. Ini namanya alat PCR untuk amplifikasi gen. Cara menggunakannya yang pertama, hubungkan ke arus listrik, tekan on di belakang mesin,
Yang kedua, pilih amplification, masukkan program. Yang ketiga, buka tutup mesin dan letakkan sampel di dalam plate. Tutup kembali dan tekan start. Yang keempat, amplifikasi telah selesai ditandakan dengan bunyi, kemudian tekan finish. Yang kelima, ambil dan tutup kembali mesin PCR. Lepaskan penghubung arus listrik, pastikan keadaan bersih dan rapi. Selanjutnya, ini ada alat microcentrifuge, berfungsi mengendapkan, memekatkan, dan memisahkan larutan dengan densitas yang berbeda, yaitu ada natan dan supernatan. Cara menggunakannya, yang pertama, hubungkan ke arus listrik, tekan on di belakang mesin. Yang kedua, buka tutup mesin dan buka tutup plastik. Yang ketiga, masukkan larutan dalam tub, letakkan di kedua sisi dengan seimbang, lalu tutup. Yang keempat, putar tombol pengatur kecepatan dan putar tombol. Selanjutnya, ini ada tip micropipette, berfungsi mengambil atau mengeluarkan sampel dari satu tempat ke tempat yang lain. Gelas piala berfungsi sebagai wadah untuk mengaduk, mencampur, dan memanaskan cairan atau larutan. Box micropipette berfungsi sebagai tempat meletakkan tip micropipette. Spatula berfungsi mengambil zat padat. Micropestle berfungsi menghaluskan sampel. Jadi kolom digunakan saat menggunakan microcentrifuge. Larutan natan itu yang di atas dan supernatan yang di bawah. Selanjutnya ada dry ice, berfungsi membekukan larutan atau cairan. Ada box ice, untuk menjaga agar larutan tetap dingin. Ada cetakan gel, digunakan saat elektroforesis. Untuk bahan yang terdapat di laboratorium, yang pertama ada triacetat EDTA, berfungsi sebagai penyangga saat elektroforesis. Yang kedua ada loading dye, berfungsi menambah densitas. Yang ketiga ada DNA leader, berfungsi elektroforesis produk PCR. Yang keempat ada larutan DDH2O, berfungsi mengencerkan primer. Yang kelima ada primer, berfungsi membatasi fragmen dari DNA yang akan diamplifikasi. Yang keenam ada plate, berfungsi sebagai tempat sampel saat proses sequencing. Yang ketujuh ada DNA atau RNA cell, berfungsi untuk metabarcoding dan mengawetkan sampel. Yang kedelapan ada tab PCR, berfungsi untuk PCR. Yang kesembilan ada fluorescent, berfungsi untuk mengubah sinar UV. Yang kesepuluh ini ada GBT buffer, berfungsi untuk membantu proses penghancuran jaringan dan sel. Yang ke-11 ada PROTK, berfungsi merusak protein untuk mengikat lipid. Dan yang terakhir ada ethanol absolute, berfungsi sebagai sterilisasi. Nah, itu tadi pemaparan materi dari saya mengenai pengantar praktikum laboratorium. Bagaimana materinya? Semoga bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.